Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafidz Abadi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya mau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Horor dan Maisir. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan di PPT. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian horor. Horor dalam bahasa Arab adalah al-khatar atau pertaruhan, majhul al-aqibah, tidak jelas artinya, atau juga dapat diartikan sebagai al-mukhatarah atau pertaruhan, dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Pengertian secara istilah fikih, horor adalah hal ketidaktahuan akibat ketidaktahuan atau suatu perkara atau peristiwa dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik ataupun buruknya. Horor merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan dalam pasal 2 ayat 3 yaitu tentang pelaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, memberikan pengertian mengenai horor sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Menurut para ulama, yang pertama adalah Imam Syafi'i, horor adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan suatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan. Pendapat selanjutnya adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa horor adalah suatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang tersebut ada maupun tidak ada. Seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap, meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan dapat dilihat. Menurut Imam Al-Qarafi, bahwa horor adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Terus menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dilarangnya transaksi horor didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atas pengambilan harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Jenis-jenis horor. Yang pertama adalah ma'dum atau jual beli barang yang belum ada. Contohnya seperti jual beli habal al-habalah atau janin dari anak hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, baik yang mutlak seperti pernyataan, misalnya saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Misalnya jual beli budak yang kabur atau jual beli barang yang dicuri. Selanjutnya
Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu maishir. Maishir dalam bahasa Arab secara harfiah dalam memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras, atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau yang biasa disebut dengan berjudi. Karena berjudi itu tidak memerlukan kerja keras. Yang selanjutnya adalah maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Bagaikan bermain nomor togel. Identik dengan kata maisir adalah khimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun khimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan atau game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksud maisir adalah perjudian. Tujuan larangan horor dan maisir. Yang pertama adalah horor. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak yang lain. Yang selanjutnya adalah maisir. Maisir adanya kecenderungan bahkan keinginan untuk menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet bahaya. Lebih jelasnya, melihat gambaran keuntungan lebih yang diberikan dalam berjudi, walau terkadang menderita kerugian. Selain harta, orang yang berjudi tidak jarang yaitu keluarga mereka juga dijadikan sebagai taruhan. Dasar hukum horor dan maisir. Landasan pelarangan al-maisir berdasarkan firman Allah, yang artinya dalam Quran surat Al-Baqarah 219, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, kepada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah. Itu adalah dasar hukum dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya, bentuk-bentuk transaksi horor dan maisir. Jual beli makdum, yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah jual beli ma'jusi at-taslim, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan. Yang ketiga, jual beli majhul, yakni jual beli yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya, atau kuantitasnya secara pasti. Selanjutnya adalah jual beli juzaf. Jual beli barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau dihitung, namun dijual tanpa taksiran. Selanjutnya adalah unsur maisir. Hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau transaksi tersebut tidak menentu atau ditentukan kemudian. Yang kedua, memiliki resiko kerugian yang cukup dominan bagi sebagian atau seluruh pihak yang melakukan transaksi tersebut. Yang selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian
bagi pihak yang lainnya. Demikianlah pemaparan presentasi makalah dari saya yang berjudul Al-Gharar dan Maisir. Jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.